Halo pemirsa Ruang Miku, saya Mega, kembali lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku. Hari ini di podcast Ruang Miku kita sudah kedatangan seorang jagoan tarkam asal Tulehu. Ada Abang Faisal Tuasamu, biar lebih akrab mungkin kita panggilnya Abang Fai ya. Halo Abang Fai. Halo. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana perasaannya diundang di podcast Ruang Miku hari ini untuk ngobrol-ngobrol? Ya sangat senang. Senang. Tetap direspon dengan baik. Oke, happy ya diundang hari ini. Kita ngobrol-ngobrol santai aja hari ini. Bagi-bagi pengalamannya Abang Fai soal sepak bola, khususnya tarkam gitu ya kan. Oke, hari ini biar tidak terlalu serius, kita mau mengawali dengan mungkin Abang Fai bisa nggak sih berbagi cerita dengan teman-teman TVRI tentang seorang pribadinya Abang Fai itu seperti apa. Jadi orang kan mungkin mengenalnya sebagai pemain bola yang hanya mungkin masuk lapangan, cetak gol, selebrasi, tapi lebih daripada itu sebenarnya seorang pribadi Abang Fai ini siapa sih? Terima kasih Kakak Mega. Iya. Mungkin lebih lengkapnya kalau biasa disapa di lapangan itu Faiketa. Lebih Faiketa. Faiketa, ya. Oke. Jadi keseharian beta selain sepak bola, alhamdulillah beta sudah punya rutinitas di kantor pelabuhan kelas 2 Tulehu. Oke. Sambil bekerja gitu kan. Jadi keseharian beta ketika tidak ada kesibukan mungkin beta bisa luangkan waktu untuk bermain bola juga gitu. Oke, jadi untuk kesehariannya ini sebenarnya Abang Fai ini lebih banyak untuk bekerja ataukah sebenarnya walaupun sibuk bekerja masih ada lah waktu untuk disisihkan untuk bermain bola gitu? Iya, jadi yang penting pintar-pintar kita lihat momen gitu kan. Ketika ada kompetisi ya kita bisa berbagi waktu. Yang utamanya mungkin lebih fokusnya ke pekerjaan, tapi kalau di informasi sama teman atau sama tim yang mungkin membutuhkan beta selaku pemain, ya beta bisa bersedia, tinggal berbagi waktu lah. Jadi sebenarnya kewajibannya tetap dijalankan, tapi pintar-pintarnya Abang Fai dan tim di sepak bola untuk membagi waktunya gitu ya. Oke, jadi tetap jalan nih. Jadi sebenarnya aman ya. So far ini aman untuk menjalankan pekerjaan, tapi juga mengikuti berbagai ajang perlombaan di level tarkam ini untuk sepak bola. Insya Allah aman. Aman. Oke, baik. Kita mungkin cerita flashback momen-momen awal seorang Abang Fai ini bisa jatuh cinta dengan sepak bola, karena kan kayaknya kalau kita tanya ke orang-orang yang pecinta bola, pemain bola, pasti mereka jawabnya udah dari kecil nih suka bola gitu. Nah, tapi kalau untuk Abang Fai sendiri nih gimana? Sebenarnya sih kalau bicara jatuh cinta sepak bola itu terkhusus di Tulehu ya, mungkin sudah dari lahir ya. Dari mungkin lahir. Sampai ada istilah ketika masih di dalam perut ibu, itu ibunya langsung ke lapangan, kasih tunjuk buat anaknya tuh bahwa ini lapangan bola. Jadi kalau memang kamu besar, ya insya Allah bisa bisa jadi seorang pesepak bola profesional gitu kan. Jadi kalau bilang awal jatuh cinta sepak bola itu di Tulehu itu semua abang-abang senior saya ya. Mungkin ketika nanti pulang dari tim level profesional, biasa kan ada momen itu paling lebaran, mereka semua reuni kan. Dari situ kita nonton. Jadi itu termotivasi buat kita. Ya abang-abang kita aja bisa lebih kayak gini, masa kita nggak bisa kan? Dari situ lahir semangat. Pacu motivasi bagaimana kita harus satu level sama mereka gitu kan. Mau mengikuti jejaknya mereka gitu. Begitu ya kurang lebih. Oke, jadi sebenarnya pas awal sekali memutuskan untuk mau terjun ke dunia sepak bola sebagai pemain sepak bola itu paling besarnya berarti dorongannya dari lingkungan berarti ya? Ya terutama tuh dari keluarga. Dari keluarga. Keluarga, dari orang tua kan. Dia selalu bilang, kamu kalau mau fokus main bola
fokus, tetap latihan, kerja keras. Karena kamu lihat sendiri kan, dia bilang, apalagi orang tua saya kan mantan pemain bola juga, terkenal dia kan. Makanya saya ikuti jejak dia lagi sambil ikuti jejak senior saya juga kan. Jadi pesan beliau tuh, kamu tetap kerja keras, latihan terus, harus ada punya target, masuk di tim apa, atau gitu kan. Mungkin itu sedikit berbagi ya. Oke, jadi sebenarnya awal mula sampai terjun ke sepak bola ini selain karena ekspektasi orang tua, jadi keinginan juga dari Abang Fai sendiri melihat lingkungannya, melihat saudara-saudara, melihat orang tua, melihat abang-abangnya begitu di Tulehu, kemudian terpacu mau menjadi pemain sepak bola juga. Oke, berarti main sepak bola itu sendiri pilihan pribadi tanpa ada paksaan ya, Abang Fai mau jadi pemain sepak bola ini. Iya, pilihan pribadi. Pas momen kapan itu? Kapan? Momentum yang pas, saya mau jadi pemain sepak bola gitu ya. Benar-benar langsung akhirnya Abang Fai mungkin mengikuti kompetisi, bergabung dengan tim dan kemudian menjadi seorang pemain. Itu momennya pas kapan? Momennya tuh pas ada rekrutan Akademi Tulehu Putra kan. Jadi kita challenge berbondong-bondong untuk masuk akademi itu kan. Jadi pas alhamdulillah udah terpilih. Jadi saya putuskan mau tidak mau harus punya motivasi, punya kerja keras, harus targetnya melampaui batas yang ditentukan oleh pelatih kan. Kamu harus gini tapi harus maksimal lagi gitu kan. Jadi latihannya ketika tim sudah selesai latihan, saya latihan sendiri lagi. Oke, gitu. Jadi melebihi ekspektasi yang diminta begitu ya. Latihan sendiri juga tuh. Latihan sendiri juga. Kemudian mungkin sekarang kan setelah mendengar cerita dari Abang Fai ini berarti lingkungan mempengaruhi, kemudian Abang Fai memutuskan mengikuti tes begitu ya untuk masuk ke dalam tim, kemudian lolos, dan sekarang ternyata ketika sudah dewasa ini kemudian Abang Fai punya kesibukan juga, rutinitas juga, pekerjaan juga. Itu bagaimana mengimbanginya dengan main sepak bola itu sendiri gitu? Ya kembali ke kita sendiri kan, kita tinggal berbagi waktu. Ketika ada pertandingan yang mungkin tidak terlalu penting buat beta, mungkin beta skip aja, kita lebih fokus ke pekerjaan. Oke, jadi dipilih-pilih nih mana kira-kira pertandingan yang bisa Bang Fai ikuti dan mana yang mungkin bisa dibantu dulu oleh teman-teman tim. Oke, jadi sebenarnya aman-aman aja ya untuk mengimbangi pekerjaan dan juga main sepak bola ini. Oke, untuk Abang Fai sendiri pernah nggak sih? Menurut saya ini manusiawi, pasti pernah ada momen dimana orang merasa lelah, baik secara mental maupun fisik, karena kan Abang Fai ini bekerja juga, main bola juga gitu, pasti lelah fisik itu ada dan mempengaruhi lelah mental juga gitu. Kira-kira saat lelah itu bagaimana Abang Fai mengorganisirnya begitu? Kalau pada saat capek atau lelah itu, saya pikir udahin sampai sini. Tapi yang pasti harus berjuang, bisa pisahkan capek itu, sampingkan dia dulu, tetap berjuang lagi. Oke, jadi netralkan dulu lelahnya, lalu kemudian kita mulai lagi biar lebih maksimal lebih pol gitu ya. Oke. Dan sekarang ini kalau bisa dilihat berarti Abang Fai udah cukup lama ya sebenarnya main bola ini ya. Iya, sudah cukup lama. Kalau nggak salah sih sekitar 23 tahun lah. Sudah 23 tahun ya main bola ya. Kemudian sekarang kerja juga gitu kan. Menurut saya sih itu tidak mudah ya. Butuh niat, tekad, kerja keras yang serius begitu ya. Kalau buat orang lain mungkin itu bisa membuat dia menyerah juga gitu. Ada poin mungkin di mana dia merasa mau menyerah aja gitu. Nah, untuk Abang Fai sendiri mungkin ada tipsnya begitu, atau sama ini apa sih yang Abang Fai lakukan sehingga Abang Fai itu tetap bertahan untuk mencintai sepak bola biar dia tidak lepas tapi juga pekerjaan jalan gitu.
sebenarnya sih ada tipsnya tuh. Mungkin tetap jaga kondisi, jangan tidur terlalu larut, terus perbanyak komunikasi sama teman-teman sambil sharing apa yang kurang tadi setelah habis pertandingan, kita saling komunikasi. Oke, kalau menurut Abang Fai, kalau teman-teman muda di Maluku ini mau terjun ke dunia sepak bola, apa yang kira-kira mereka harus perhatikan biar mereka tuh survive, bertahan di dunia sepak bola ini? Saran dari beta, mungkin pola makannya harus dijaga, terus istirahat yang cukup, latihan yang keras, tanggung jawab itu yang perlu. Terus yang paling penting juga jaga attitude kita. Mana yang senior, mana yang junior harus saling dihargai. Karena berawal dari ketika kita menghargai diri sendiri, baru kita menghargai orang lain. Iya, oke. Jadi harus selain cuman tekad, niat, tapi attitude juga penting ya. Karena kan kita ini sepak bola tuh tim ya, kurang lebihnya ya. Oke, obrolan kita dengan Abang Fai seru banget. Terutama tentang sepak bola. Kayaknya abis ini saya mau kulik-kulik lagi, lebih teknis. Ya mungkin ke sepak bolanya gitu, bagaimana sharing-sharing pengalaman personalnya Abang Fai sebagai seorang pemain sepak bola. Oke, nanti kita lanjutkan lagi di podcast Ruang Miku. Jangan kemana-mana, tetap saksikan podcast Ruang Miku ya. Halo pemirsa Ruang Miku, kembali lagi nih kita obrolannya di podcast Ruang Miku bersama dengan Abang Fai Tuasamu. Kita mau lanjut ngobrol-ngobrol tentang pengalaman dan juga kesehariannya Abang Fai sebagai seorang pesepak bola, tapi juga punya rutinitas nih. Jadi gimana nih kesehariannya dan juga terlebih tentang sepak bola. Oke, Abang Fai, di sepak bola orang tuh biasanya hanya tahu 90 menit permainan apa segala macem, tapi sebenarnya ada dinamika, nggak cuman soal main bola, cetak gol, selebrasi dan udah gitu, tapi sebenarnya kan ada dinamika di dalamnya ketika permainan sepak bola itu dimainkan. Mungkin ada ego antar pemain. Apakah pengalaman-pengalaman seperti itu Abang Fai sering jumpai ketika bermain sepak bola gitu? Ya, banyak. Kalau bilang pengalaman seperti itu, sepak bola bukan saja setelah habis main selesai. Sepak bola bagaimana kita saling berkomunikasi ketika ada chaos dalam tim atau lawan. Ya setelah itu keluar kita bangun silaturahmi lagi. Bagaimana jalin hubungan yang baik. Mungkin dari situ ketika habis pertandingan kita bisa sambil komunikasi, mungkin dipanggil di pertandingan lain. Nah itu yang paling penting itu. Oke. Itu. Pernah, maksudnya ada nggak pengalaman yang maksudnya Abang Fai secara personal tuh kayaknya membekas sekali gitu, pernah nih kayaknya pas main terus ada ketegangan mungkin dengan teman satu tim begitu, atau ada pengalaman seru mungkin yang bisa dibagikan dengan teman-teman di sini? Ya ada. Ada. Mungkin normal ya manusiawi ya. Jadi ada satu momen itu pas saya kuasai bola, saya passing ke dia kan. Terus saya udah buka ruang mau nyetak gol kan, tapi dia nggak passing ya. Otomatis kan manusiawi pasti kita emosional kan, tapi setelah itu kita damai lagi. Damai lagi. Jadi di dalam lapangan tegang, tapi setelah pertandingan baikan lagi, aman lagi. Pertandingan berikutnya lebih maksimal lagi. Ya. Oke. Kadang juga bermain bola itu bukan cuman menang kalah nih Abang Fai. Kadang tuh lebih ke soal gengsi. Pernah nggak Abang Fai maksudnya mendapati saya hari ini mau main bola bukan mau menang, tapi mau mau membuktikan diri gitu, bahwa saya di lapangan ini si jago tarkam, atau mungkin ada momen-momen tertentu yang membuat Abang Fai hari ini saya bukan soal menang kalah deh, hari ini lebih betul. Ke soal gengsi gitu. Jadi sepak bola ini
kalau lawan punya materi atau kita punya materi bagus, pasti ada motivasi kan. Prestise dia bilang, persaingan. Dia sana bagus, kita juga bagus. Bagaimana kita membuktikan buat tim lawan bahwa kita ini bisa, kita pantas di tim ini, kita pasti kalahkan lawan itu. Itu yang paling penting ketika satu tim tuh punya motivasi sama-sama buat kalahin tim yang lawan itu. Jadi harus punya satu visi misi dulu ketika mau main gitu ya, satu tim ya. Harus pastikan kita punya visi yang sama nih, misi yang sama nih. Oke. Saya kan juga sering ya nonton bola gitu ya Abang Fai. Terutama kalau saya nih pecinta nontonnya kalau di liga tuh Liga Spanyol. Kalau Bang Fai sukanya ikutnya liga apa? Liga Inggris. Liga Inggris. Oke, kalau saya sukanya Liga Spanyol, saya suka Barcelona. Kalau Abang Fai klub kesukaannya Liverpool. Oke. Nah, di main bola itu sendiri tuh kan seringnya ada lah momen di mana pemain tuh tensinya jadi kayak emosinya tuh naik gitu, terus tiba-tiba mungkin jadi ribut di lapangan apa segala macam. Ada pengalaman itu nggak yang terjadi di Abang Fai? Banyak. Sering ya. Malahan yang paling sering lerai itu paling saya, karena mungkin mereka pikir saya lebih senior kan. Jadi ketika ada bentrok sama tim lawan, teman saya sih jarang bentrok sama tim lawan. Saya langsung datang ke yang bersangkutan kan, lawan sama teman saya ngomong sama mereka berdua, saya bilang, kalian lihat tuh penonton begitu banyak, mereka datang ke sini bukan gratis, mereka beli tiket, mereka mau nonton pertandingan, bukan mau berkelahi. Mau nonton perkelahian. Iya, saya bilang bukan mau nonton berkelahi tapi mau nonton pertandingan gitu kan. Jadi kita hargai itu, uang mereka tuh itu dicari. Jadi kita juga punya tanggung jawab ya, gitu kan. Nah, saya pastikan kepada kedua pemain itu, tolonglah kita sama-sama dewasa. Kita hibur penonton, kita juga dapat pahala juga gitu kan. Itu selalu saya kasih sampaikan buat pemain ketika ada jauh sama tim lawan gitu. Oke, selain untuk memastikan penonton dan pendukung terhibur begitu ya dengan permainan, pasti Abang Fai juga berusaha supaya tim ini bisa memperoleh kemenangan juga ya. Nah, ngomong-ngomong tentang kemenangan, untuk Abang Fai secara pribadi, arti kemenangan itu apa? Apakah pulang cetak gol yang banyak untuk tim artinya menang, ataukah ada makna yang lebih dari kemenangan itu sendiri menurut Abang Fai? Sebenarnya sih ya, kemenangan itu sesuatu yang luar biasa karena diawali dengan perjuangan. Terkadang kan ada kompetisi di dalam satu turnamen itu kan sekitar 30 atau 40 tim yang ikut. Ya, kita berjuang dari babak penyisihan, 16 besar, 8 besar, semifinal sampai final. Itu sesuatu yang luar biasa. Apalagi tim kita ketika bermain tanpa ada kekalahan, itu makanya jadi satu motivasi dan kekuatan yang sangat luar biasa bagi beta kemenangan. Oke, jadi bukan cuma sekedar skor yang menyatakan hasil menang begitu ya, tim menang ya. Lebih dari itu sebenarnya itu makna kemenangan menurut Abang Fai. Oke, ngomongin kemenangan, ada juga ngomongin kekalahan. Ketika pasti pernah kalah ya saat bermain dan bertanding begitu ya. Apa yang paling mengganggu oleh Abang Fai dan mungkin juga oleh tim ketika kalah, memperoleh kekalahan begitu? Apakah dari cara bermainnya yang mengganggu? Jadi setelah permainan tuh biasanya kan terganggu ya, kalah nih gitu. Apakah yang mengganggu pikiran Abang Fai itu ada lebih ke cara bermainnya, ataukah bahkan mungkin takut sekali dengan perspektif para penonton nih terhadap Abang Fai dan juga tim gitu? Jadi ada pengalaman ya kakak, pas partai final kalau nggak salah tuh tarkamnya di daerah SBT. Di SBT. Iya, kita dipanggil sama itu, ada bosnya di sana tuh. Kita finalnya tuh sama tim lokalan di situ juga. Jadi pas mau main, dibilang sama bos,
kalian berjuang aja. Nanti mau juara 1 atau mau juara 2, yang penting kalian udah berjuang. Tapi bagi saya dan teman-teman harus berikan yang terbaik buat tim ini, karena di dalam satu pertandingan itu tidak ada juara 2, prinsipnya gitu, harus juara 1. Alhamdulillah hasilnya kalah. Yang tadi kayak kakak bilang kan, kalah. Terus saya panggil teman-teman semua, kalian terima, ya harus terima. Ini akan punya hasil ya, ini hasil dari kita berjuang kan. Jadi harus dewasa, harus profesional. Karena sepak bola cuma 2, kalah dan menang. Itu aja. Oke, ya, oke itu kan tadi obrol-obrolannya ya tentang permainan sepak bola secara teknis, mungkin dan pengalaman-pengalamannya Abang Fai dan juga tim begitu ya. Lebih lanjut kita kalau melihat untuk permainan sepak bola di level Tarkam, sebenarnya Bang Fai mungkin ya, ini saya tidak kurang tahu ya, mungkin Bang Fai bisa mengkonfirmasi bahwa sebenarnya secara materi itu kurang nendang begitu ya mungkin ya, kalau secara materi begitu, secara pendapatan mungkin pekerjaan Abang Fai lebih menjanjikan, atau mungkin permainan sepak bola tingkat profesional lebih menjanjikan, atau bagaimana begitu ya. Apakah ada momen Abang Fai memikirkan juga tentang hal itu dan kemudian mungkin malah menjadikan permainan sepak bola di level Tarkam ini hanya sebagai pilihan saja, dan lalu pernah juga bahkan mungkin kepikiran untuk melepaskan aja gitu karena kayaknya secara materi kurang menjanjikan deh gitu. Aduh, kalau pada saat pertandingan Tarkam itu lihat bonusnya kan, pasti dilihat bonusnya, juara 1 berapa, juara 2 berapa kan. Itu juga motivasi sih. Iya, motivasi. Iya, motivasi. Tapi pada saat kita bertanding terus dipanggil sama bosnya tim itu, kamu nanti dapat sekian atau dapat sekian kan. Saya pikir enggak apa-apa, yang penting bisa berbagi pengalaman sama tim tersebut kan. Jadi bisa kesampingkan dia punya punya angkanya tidak terlalu besar, tapi kita tetap bangun komunikasi lagi gitu. Oke, iya, kurang lebihnya seperti itu ya mungkin ya Abang Fai melihat. Tapi sebenarnya tidak membuat lalu Abang Fai ingin tidak terlalu menjanjikan nih, bonusnya seringkali kecil nih, udahlah nggak usah aja sepak bola Tarkam ini. Tidak ya. Bisa bangun komunikasi sama bosnya lagi. Dan memang karena juga secinta itu ya Abang Fai ya dengan sepak bola ini ya. Jadi kayaknya kurang lebih tidak perlu perhatikan hal itulah ya. Itu hanya sebagai bonus-bonus aja lah ya gitu. Oke. Terakhir mungkin Abang Fai, apa yang mungkin Abang Fai ingin sampaikan kepada teman-teman anak muda di Maluku yang cinta dengan sepak bola? Apa sih realita yang kira-kira mereka tuh harus tahu begitu tanpa diromantisasi ya Bang Fai, mungkin plus minusnya yang mungkin mereka tahu gitu, jadi mereka tidak hanya memasang ekspektasi yang tinggi tapi juga tahu realitanya seperti ini loh gitu di sepak bola. Kemarin dulu kalau nggak salah tuh ada talent detection dari tim futsal timnas 17 dan 17 timnas 19, talent detection dari pelatih kepala Hector Souto. Dia turun langsung seleksi, Pak. Jadi waktu dia seleksi itu, dia lihat potensi kita di Maluku nih bagus, kualitasnya bagus. Cuman yang jadi persoalan ini, bagaimana kita punya adik-adik yang muda nih bisa pertama latihan yang maksimal, yang kedua jaga kondisi, fokus. Kalau betul-betul mau profesional harus tanggung jawab dengan apa yang diberikan oleh pelatih dan tim itu. Oke.
Ya kurang lebih itu hal-hal yang harus diperhatikan ya kalau mau serius di dunia sepak bola. Oke, seru banget nih obrolan hari ini dengan Abang Fai. Bang Fai, terima kasih banyak untuk sharing-sharing pengalamannya. Oke, pemirsa Ruang Miku, terus saksikan podcast Ruang Miku di semua kanal sosial media TVRI, ada di Instagram, ada di YouTube, Facebook, dan juga TikTok. Jangan lupa untuk terus saksikan ya podcast Ruang Miku, dan juga dukung semua talenta berbakat anak muda di Maluku ya, seperti Abang Fai ini salah satunya ya. Oke, saya Mega pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Ruang Miku selanjutnya. Salam bola gembira.